terakhir saudara mendengar nasihat, jangan mencuri. Biasanya nasihat ini diberikan oleh orang tua kepada anak-anak atau remaja. Dan sepertinya kita merasa kalau sudah dewasa, apalagi sudah berkeluarga, gak perlu lagi dinasehati supaya jangan mencuri. Benarkah demikian? Saya kira nasihat yang ditulis dalam Keluaran 20 ayat 15 yang juga merupakan bagian daripada 10 hukum Taurat, yaitu perintah yang ke-8 dicatat di sana dalam Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Mengapa saya katakan hal ini masih tetap relevan bagi kita semuanya, tidak peduli dengan status sosial kita, umur kita? Karena sering sekali pengertian mencuri itu dalam arti yang luas, namun kita tidak sadari. Misalnya, kita mencuri benda atau sesuatu. Ini sudah biasa. Tapi bagaimana dengan kita mencuri penghakiman yang mestinya milik Tuhan? Bagaimana pula dengan mencuri penghormatan, kemuliaan, puji-pujian yang juga mestinya milik Tuhan atau bahkan milik orang lain, namun kita akui bahwa kitalah yang pantas dipuji? Kita sudah mencuri. Bagaimana pula dengan kalau kita mencuri milik Tuhan, yaitu persembahan-persembahan, termasuk persembahan persepuluhan? Bagaimana pula dengan kalau kita mencuri perhatian orang lain, supaya orang lain mengasihani kita untuk kita mendapatkan keuntungan? Itu semuanya bagian daripada mencuri. Dan kalau itu yang kita lakukan, berarti kita adalah si pencurinya. Nah, di Alkitab, saudaraku, Yesus mensejajarkan antara iblis dengan pencuri. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Maksudnya di sini pencuri tentu saja adalah iblis yang datang dalam kehidupan kita, yang masuk dalam hidup kita, yang mencuri, membinasakan, membunuh kehidupan kita. Lalu bagaimana Tuhan memperlakukan pencuri? Adakah Tuhan berkompromi? Jawabnya tidak. Yang pertama, Tuhan berkata, pencuri itu hina, sangat hina. Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang senang mendapatkan kehidupan yang hina ataupun tercela. Oleh sebab itu, hindari saudaraku, entah mencuri sesuatu secara fisik ataupun hal-hal yang mestinya milik Tuhan, karena itu akan membuat hidup kita hina. Yang kedua, saudaraku, pencuri itu di mata Tuhan orang yang hidupnya akan menderita. 1 Petrus 4 ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Hidupnya menderita. Tentu menderita karena sifatnya itu sendiri dan menderita akibat daripada konsekuensi daripada sifatnya itu. Bukankah pencuri yang punya sebuah kelainan sehingga selalu ingin mencuri itu menderita? Begitu juga pencuri yang melakukan pencurian menderita karena dia akan dipenjara. Belum lagi dia akan dipermalukan, saudaraku. Keluarganya, istri, suami, anak-anaknya digiring di depan banyak orang umpamanya. Tentu itu adalah membawa kepada penderitaan. Terhina, menderita. Dan yang ketiga, pencuri itu terkutuk, saudara. Orang yang mencuri itu terkutuk. Itu dikatakan dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat 9-11. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang, minum tapi tetap haus, tidak puas. Mengapa? Karena kamu mencuri milik Tuhan.
Kamu seperti orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang, kosong. Begitu juga dicatat dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ketika orang Israel bertanya, bagaimana kami menipu Tuhan, bagaimana kami mencuri milik Tuhan. Tuhan berkata, karena kamu tidak mengembalikan persepuluhan kepadaku, kamu pencuri. Nah, kitab Yesaya berkata, berkat-Ku tidak kuberikan kepadamu, bukan karena tanganku kurang panjang, bukan karena telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi karena kamu mencuri sehingga kamu berdosa. Maka kutuk kemiskinan, hidup yang susah, sakit penyakit akan dimiliki, akan dialami oleh orang-orang yang mencuri milik Tuhan, mencuri milik sesamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak menginginkan kehidupan yang seperti ini. Dan yang keempat, saudaraku, pencuri itu adalah menghina Tuhan. Bukan cuma hidupnya yang terhina, bukan cuma hidupnya yang menderita, tapi dia juga menghina Tuhan. Kenapa? Karena dia anak Tuhan, kita ini anak Tuhan. Coba kalau saudara mencuri, orang tua saudara merasa terhina. Kita anak Tuhan, Tuhan merasa terhina apabila kita mencuri. Karena Dia sudah berkata, Dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari kita jaga kehormatan Bapa kita yang di surga dengan sekali-kali tidak mencuri. Nah, sekarang saudara sudah mengerti yang saya maksudkan, bahwa kita semuanya masih perlu mendengar perintah yang ke-8, Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri, supaya hidupmu tidak terhina, supaya hidupmu tidak menderita, supaya hidupmu tidak terkutuk, dan supaya engkau tidak menghinakan Tuhan. Kiranya firman ini boleh menolong kita semuanya semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.